Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku Fitri Nur Oktaviani dari SMK 1 Majalengka. Jadi pada hari ini aku akan membahas tentang virtual mesin pada VirtualBox. Dan cakupan materi pada bab ini yaitu ada pengenalan, manfaat, dan arsitektur virtual mesin. Yang kedua ada clone, snapshot, import, export VM. Dan yang terakhir yaitu jenis tipe networking pada VirtualBox. Jadi langsung saja pada bab materi yang pertama, yaitu pengenalan virtual mesin. Nah, jadi bisa diperhatikan dari gambar ini ya teman-teman. Jadi di sisi kiri itu merupakan gambaran arsitektur tanpa virtual mesinnya ini. Dan sedangkan sisi kanan merupakan gambaran arsitektur menggunakan virtual mesin. Jadi virtual mesin atau VM ini adalah simulasi komputer yang berjalan di atas satu mesin fisik. Ini memungkinkan beberapa sistem operasi berjalan secara terisolasi dalam lingkungan yang dikendalikan oleh perangkat lunak hypervisor. Jadi, hypervisor itu merupakan wadah untuk menjelaskan virtual mesin di antara contoh hypervisor lanjut, yaitu ada arsitektur tanpa virtual mesin itu terdapat CPU, memori, NIC, disk yang menggambarkan hardware dari komputer kita. Lalu di atas komputer ditanamkan sistem operasi dan di dalam sistem operasi tersebut terdapat kumpulan software aplikasi yang dapat digunakan. Ini merupakan arsitektur tanpa virtual mesin, teman-teman. Dan sedangkan yang arsitektur menggunakan virtual mesin itu, jadi di atas hardware kita tanamkan suatu hypervisor, yang dimana hypervisor merupakan aplikasi untuk menjalankan virtual mesin. Salah satu contoh hypervisor ialah ESX server ini, dan nanti di atas hypervisor ini kita bisa membuat beberapa sistem operasi, teman-teman. Dan ada juga beberapa manfaat dari virtual mesin, yaitu yang pertama memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi yang berbeda secara bersamaan pada satu perangkat keras fisik. Ini bermanfaat untuk mengembangkan perangkat lunak, pengujian, isolasi lingkungan, dan optimalisasi penggunaan sumber daya. Dan yang kedua itu, jadi virtual mesin itu diibaratkannya kita seperti membuat komputer virtual di atas komputer atau server kita. CPU, memori, NIC, dan disknya itu berbentuk virtual, teman-teman. Dan yang terakhir, keuntungan utama dari virtual mesin termasuk isolasi lingkungan, penghematan energi, efisiensi penggunaan perangkat keras, pengurangan biaya, dan fleksibilitas dalam mengelola dan mengalokasikan sumber daya. Jadi seperti itu ya beberapa manfaat dari virtual mesin, teman-teman. Dan juga untuk arsitektur virtual mesin, ini terdapat dua jenis arsitektur, yaitu ada bare metal arsitektur dan host arsitektur. Jadi dari bare metal arsitektur ini biasa ditanamkan pada komputer server yang bisa kita temukan di data center. Nah, adapun untuk host arsitektur ini merupakan faktor mesin yang biasa ditanamkan pada device laptop kita, teman-teman. Kemudian, apa sih perbedaan dari keduanya? Jadi, bahwasannya untuk yang bare metal arsitektur itu gambarannya mulai dari hardware. Jadi si servernya itu ditanam di dalam ataupun di atas hardware. Dari servernya itu ditanamkan hypervisor, jadi seperti yang telah disinggung sebelumnya, atau aplikasi untuk dijalankannya. Nah, ditanamkan hypervisor itu agar bisa mendapatkan beberapa sistem operasi. Adapun untuk yang jenis kedua ataupun tipe kedua dari host arsitektur utama mesin ialah arsitektur yang biasa ditanamkan pada device komputer ataupun laptop. Nah, ini tuh gambarnya mulai dari hardware, lalu di dalam atau di atasnya itu dipastikan ada sistem operasi yang berjalan dari divisi tersebut. Nah, baru setelah di atasnya host OS itu ditanamkan si hypervisor.
untuk bisa menjalankan agar bisa menghasilkan beberapa sistem operasi yang diinginkan, teman-teman. Jadi seperti itu untuk perbedaan dari kedua arsitektur virtual mesin ini, dari bare metal arsitektur dan juga host arsitektur, teman-teman. Nah, eh, untuk bare metal arsitektur dan host arsitektur itu bisa kita lihat perbedaannya. Kalau yang bare metal arsitektur itu ialah di atas hardware itu bisa langsung ditanamkan hypervisor. Di antara contoh hypervisor yang familiar saat ini ialah Proxmox atau Open Source dan VMware ESXi. Baru setelah itu, setelah di atas hypervisor bisa kita buat berapapun virtual mesin, kapasitas, atau server di data center. Adapun jika host arsitektur ialah kita memerlukan host OS yang berdiri di atas hardware kita. Baru setelah itu bisa ditanamkan hypervisor dan juga membuat GhostOS. Di antara contoh hypervisor jenis host arsitektur ialah VMware, VirtualBox atau laptop dan juga PC, teman-teman. Nah, untuk basic tools for VirtualBox itu ada juga yang namanya clone. Dalam VirtualBox, clone berarti pembuat salinan identik dari mesin virtual yang sudah ada. Ini membawa semua konfigurasi, sistem operasi, perangkat lunak, dan data ke dalam mesin virtual. Ada juga yang namanya snapshot. Snapshot dalam VirtualBox ini adalah salinan dari status mesin virtual pada titik tertentu. Ini memungkinkan Anda kembali ke kondisi tersebut jika terjadi masalah. Dan juga ada export import. Untuk export itu adalah menghasilkan salinan lengkap dari mesin virtual dalam bentuk arsip. Ini memungkinkan berbagi atau mengimpor mesin virtual ke komputer lain. Dan untuk import itu adalah mengambil mesin virtual dari file arsip atau OVA yang sebelumnya diekspor. Dan untuk langkah-langkahnya nanti saya akan praktekkan. Dan untuk tipe networking adapter pada VirtualBox juga ini ada VirtualBox menyediakan beberapa tipe adaptor jaringan yang dapat dikonfigurasi pada mesin virtual. Berikut adalah beberapa tipe adaptor jaringan yang umumnya tersedia di VirtualBox. Yang pertama ada NAT attached, dan yang kedua ada NAT, yang ketiga NAT network, yang keempat bridge, dan selanjutnya host only, dan yang terakhir adalah generic driver. Seperti itu, teman-teman. Jadi akan saya praktekkan ya, teman-teman. Nah, jadi ini kita sudah ada pada tampilan VirtualBox. Nah, ini bisa kita langsung klik aja yang new, dan kita isi untuk name-nya itu bebas, tapi aku mau namainnya Ubuntu. Dan untuk filenya juga terserah mau disimpan di file mana sendiri. Dan langsung klik next. Untuk memory size-nya itu di 1024 MB atau 1 GB. Langsung klik next. Dan kita klik yang create a virtual hard disk now. Dan klik yang VirtualBox disk image. Langsung next saja. Dan ini juga kita pilih yang dynamically allocated. Next. Dan ini gak usah diubah-ubah lagi ya, teman-teman. Langsung create aja. Nah, jika sudah selesai kayak gini, kita bisa langsung start. Nah, untuk ini kita tambahin file Ubuntu yang sudah kita download ya, teman-teman. Kita klik dan langsung open aja. Dan langsung start. Ini kita tunggu. Memang agak lama, tapi kita tetap tunggu aja, teman-teman, sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai seperti ini tampilannya, kita pilih yang English aja dan langsung kita klik enter.
Dan kita pilih yang continue without updating. Klik dan langsung klik down aja. Ini juga klik down. Ini klik down. Ini kita pilihnya yang down. Langsung klik enter. Dan ini juga pilihnya yang down ya teman-teman. Terus pilih yang continue. Enter. Terus yang bagian ini tuh, nah untuk bagian ini bisa kita isi teman-teman. Dan untuk namanya aku mau namain Ubuntu server. Dan yang bawah kita namain Ubuntu. Dan untuk username-nya aku mau namain sekolahan. Passwordnya ini bebas gimana kita. Ini kalau udah langsung klik down aja. Nah, kalau ada tampilan seperti ini, kita pilih yang spasi dan itu tuh jadi ngisi untuk untuk install OpenSSH. Dan langsung kita klik down aja. Untuk ini kita skip aja, langsung klik down. Nah, ini bagian menginstalnya, jadi memang agak lama dan harus ditunggu sampai selesai, teman-teman.
Nah, jadi ini filenya udah aku simpan. Mungkin sekian video yang bisa aku sampaikan pada bab kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.